Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas Renzo sesuai dengan yang banyak banget kalian request juga lewat kolom komen di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan di video kali ini mungkin saya bakalan lebih fokus ya buat bahas dari segi projection dan juga beberapa data terbaru yang mungkin menarik buat teman-teman semua ketahui. Dan mungkin buat teman-teman juga yang pengen tahu lebih dalam seputar project dan fundamental dari Renzo ini, yang mana seperti yang sama-sama kita ketahui, Renzo ini kan merupakan salah satu LRT ya teman-teman, atau Liquid Restaking Token. So buat teman-teman yang mau tahu fundamental dan projectnya secara jelas, kalian boleh mampir dulu ke video pembahasan Renzo saya yang sebelum-sebelumnya. Dan after that, teman-teman boleh balik lagi ke video yang sekarang ini gitu, teman-teman. Dan oke, per video ini saya record ya, kalau kita lihat buat Renzo ini per tanggal 13 Juli tahun 2025, Renzo ini menempati posisi ke 647 dari segi market cap-nya, dan untuk harganya sendiri ada di kisaran 0,011 US dollar atau 0,011 lah ya dalam satuan USD tentu ini per tokennya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut bahas, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan oke, di sini kalau kita coba lihat dulu pertama dari price action-nya ya, mungkin seperti biasa. So di sini sebelum saya lihat atau bahas untuk price action yang saat ini, saya mau sedikit flashback dan mau sedikit review dulu seputar Renzo, dimana ya teman-teman ketahui ya, atau seperti yang teman-teman tahu juga, Renzo ini ketika baru awal banget listing ya, seperti kebanyakan altcoin dia mengalami kenaikan atau pumping yang sangat signifikan. Tapi ya setelahnya dia mengalami koreksi atau dumping yang sangat signifikan juga teman-teman. Dan ini bisa terjadi karena memang seperti yang kita ketahui ya, mungkin udah menjadi rahasia umum bahwasannya Renzo ini, atau nggak cuma Renzo, banyak altcoin lain ketika memang listing seperti Renzo ini, itu dia listing di berbagai ceks besar dengan valuasi yang udah ya quote on quote agak berlebihan atau nggak masuk akal lah teman-teman, sehingga selling pressure-nya itu akan sangat signifikan apalagi buat orang-orang yang udah dapat barangnya duluan dan lain-lain, sehingga secara price itu dia akan terdilusi juga sangat signifikan gitu teman-teman. Dan ini udah drop lebih kurang 90% lebih teman-teman, dan ya wajar ya teman-teman. Dan di sini juga untuk pergerakannya cukup mudah diamati sebenarnya kalau teman-teman itu mungkin jeli ya, dimana di sini kita bisa lihat seperti yang awal-awal saya tanda ini, di sini ada resistance and then dia bermain di sini, dan ketika dia hit lagi nih di sini resistance-nya ya dia turun ke area demand zone-nya atau area support-nya, dan ternyata di sini dia berhasil breakdown dari demand zone-nya, dan terus dia mengalami koreksi lebih di bawah, dan dia ada area support di sini, dia mantul lagi, kemudian ternyata dia breakdown lagi selanjutnya, dan sempat dia mengalami ranging atau mengalami konsolidasi ya seperti yang teman-teman bisa amati juga di sekitaran sini nih. Nah, dia ranging atau mengalami konsolidasi sampai akhirnya dia berhasil breakout teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya lihat dia berhasil breakout, tapi yang sangat disayangkan adalah setelah itu dia drop lagi dengan cukup signifikan gitu. Dan ya sampai dalam berjalannya waktu ya akhirnya sampailah ke titik harga sekarang gitu. Yang mana ini tujuannya saya menyampaikan hal tersebut adalah agar teman-teman tahu ya, mostly kebanyakan altcoin itu secara long term ya memang tidak terlalu menarik secara price action-nya. Dan untuk kasih tahu teman-teman juga bahwasannya kenaikan harga yang ada saat ini itu tidak serta-merta langsung mengubah Renzo ini jadi very bullish gitu, atau jadi ekstra atau ultra bullish gitu. Enggak, teman-teman. Kalian harus lihat dulu bahwasannya di price action sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya dia tuh udah drop jauh banget. Dan jangan teman-teman jadi para pelaku pasar yang cherry pick gitu. Dengan kenaikan yang ini kalian langsung bilang Renzo ini pasti udah bullish nih gitu ya. Ya nggak gitu ya teman-teman ya. Tapi ya kalau misalkan ditanya, memang dalam beberapa waktu terakhir Renzo ini memang kita nggak bisa pungkiri lagi mengalami penguatan gitu. Yang mana dari bottom to topnya atau dari lokal bottom nih ke topnya itu Renzo sempat naik lebih dari 100% lebih ya teman-teman ya. So ya mungkin congratulations buat teman-teman yang dapetin cuan dari pergerakan harga tersebut gitu. So di sini kalau kita perhatikan juga buat Renzo ya, sebenarnya kalau kita lihat secara lebih detail, teman-teman bisa lihat nih ketika dia membentuk low point-nya yang ada di sekitaran sini teman-teman. Nah, ini adalah low point dari Renzo nih, sekitaran seginilah teman-teman. Atau mungkin kalau kita mau lebih sedikit presisi ya mungkin kita bisa adjust, nah lebih kurang di sini gitu ya teman-teman.
Ini supaya lebih presisi teman-teman. Jadi ini adalah low point dari Renzo mungkin di sekitaran 0,007 ya untuk low pointnya atau titik all time low-nya teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat sendiri ini adalah all time low dari Renzo dan sebelumnya ketika dia hit di all time low-nya ini dia membentuk suatu tail atau ekor dan dari situ dia mulai rebound teman-teman ke atas dan kalau kita perhatikan lagi ya baru akhirnya dia berhasil break dari areanya yang di sini teman-teman yang mana ini adalah area resistance ya yang sebelumnya adalah support sampai di breakout dan Renzo akhirnya mengalami penguatan atau rally yang lumayan lah teman-teman. Dan di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Renzo ini dan ini akan kita bahas dulu sebelum kita masuk ke beberapa data seputar Renzo. Tapi ya disclaimer ini dari sudut pandang saya atau POV saya. So bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri juga, do your own research juga gitu teman-teman. Nah, pertama-tama dari apa yang saya lihat atau sudut pandang saya, jujur teman-teman, saya sendiri nggak terlalu suka sama koin-koin yang seperti ini. Dan I think kalau dari POV saya, salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah dia ada potensi atau chance untuk koreksi ke level harga yang lebih di bawah gitu. Either dia fill dulu area imbalance yang ada di sini, teman-teman. Nih kalau kalian perhatikan di sini ada area imbalance ya. Nah, di sini ada area imbalance yang terbentuk dari pergerakan candlenya di sini yang mulai di fill dan kalau kita adjust yang belum di fillnya ya segini teman-teman lebih kurang dan ada chance juga untuk dia kalau misalkan udah nge-fill imbalance-nya dia ada chance buat testing juga nih sekaligus ke area support terdekatnya gitu yang ada di sini. Kenapa? Karena jawabannya atau apa yang saya lihat cukup simpel teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan pertama-tama di sini kalian bisa lihat mungkin kalau saya coba jelasin pakai bahasa yang lebih sederhana ya atau bahasa bayinya lah ya teman-teman. Kalian bisa lihat ketika dia mengalami kenaikan signifikan. Nih, kalian bisa lihat dia pumping sangat signifikan nih ke atas. Ternyata teman-teman, dia itu sebenarnya gagal loh teman-teman untuk breakout atau untuk menembus area resistance atau area supply-nya yang ada di sini teman-teman. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang mau lihat area supply-nya ini kalian bisa lihat di pojok kanan untuk price-nya dan untuk area ini juga banyak sekali ya menahan pergerakan harga Renzo sebelumnya gitu. Kalian bisa notice lah di sini beberapa kali itu. Dan di sini dia sebenarnya gagal untuk breakout dan alasannya juga sederhana karena dia membentuk ekor teman-teman, dia nggak body close ke atas gitu ya. Tidak close positif di atas tapi melainkan dia membentuk tail dan kalian jangan kira tail ini tuh pendek teman-teman karena ini time frame-nya saya pakai daily jadi kalau kita tarik dari atasnya ke bawah kayak gini nah kalian bisa lihat nih persentasenya 30% lebih gitu jadi harusnya udah nggak ada nih ya teman-teman yang bilang ekornya nih pendek bang gitu ya nggak kok ini secara persentase ini cukup signifikan gitu dan apa yang mau saya katakan dari pergerakan hal tersebut atau dari aspek tersebut yang mau saya katakan adalah artinya teman-teman ketika orang-orang nih yang punya barangnya dari Renzo ini melihat kenaikan harga Renzo yang impulsif seperti ini, ya justru yang terjadi adalah mereka ini ya quote on quote lepas barangnya gitu teman-teman bahasa gampangnya atau take profit gitu ya. Antara ada orang yang udah beli di bawah sini and then dia lihat kenaikan harga yang udah signifikan dan dia take profit begini, ya mungkin aja atau ada juga para pelaku pasar yang mungkin belinya di sini nih teman-teman ketika di sini dia beli dan karena ini area demand zone dia beli sampai akhirnya ternyata di breakdown di bawah sini dan dia floating loss and then melihat pergerakannya seperti ini ya udah dia jual teman-teman untuk amanin barangnya itu juga bisa teman-teman ya untuk mengamankan memang modal atau capitalnya gitu atau mungkin orang-orang yang udah minus jauh banget teman-teman mungkin dia minusnya di pucuk gitu ya di atas sini mungkin ya atau di mana gitu dan melihat rally yang seperti ini ya ya udahlah dia cut loss gitu teman-teman supaya ruginya juga nggak signifikan mungkin ada juga yang seperti itu tapi intinya ketika kita melihat hal ini teman-teman nih ketika kita melihat ekor yang panjang seperti ini artinya ada selling pressure yang sangat signifikan atau tekanan jual yang sangat kuat dari para holdernya atau dari para pelaku pasar terkait Renzo ini lebih kurang seperti itu dan kita juga dapat konfirmasi ya nextnya atau selanjutnya di sini kita disambut sama candle merah teman-teman di keesokan harinya gitu yang berarti selling pressure-nya juga masih berlanjut gitu teman-teman so I think dari POV saya pribadi dan tentu nggak ada ajakan jual beli sama sekali ini dari pandangan saya pribadi ada chance untuk Renzo ini bisa turun dan fill dulu area imbalance-nya baru kemudian testing nih ke area demand zone yang ada di bawah sini gitu. Dan setelahnya baru kita tinggal tunggu konfirmasi apakah Renzo ini ada chance buat mengalami kenaikan kembali atau justru bakalan drop lagi gitu. Dan tentu yang sangat tidak diharapkan oleh para pelaku pasar atau lebih tepatnya yang tidak diharapkan oleh holder Renzo adalah dia drop ke level harga yang lebih di bawah ya. Karena kalau dia drop lagi dari demand zone yang di sini ya ada chance justru dia mengejar ke titik low point-nya gitu yang ada di sekitaran 0,007 US dollar gitu ya. Dan ada chance dia mengejar lagi atau bahkan testing lagi ke low point atau
titik all time low-nya nih yang ada di sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu ya dari apa yang saya perhatikan gitu, teman-teman, buat Renzo ini. Dan di sisi lain di sini kalau kita perhatikan ya, untuk Renzo juga kita nggak bisa deny bahwasannya tetap ada skenario positifnya atau skenario bullishnya dari Renzo karena market itu sangat dinamis dan kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi selanjutnya. So kita tetap harus lihat dari dua sisi atau dua sudut pandang. Dan di sini skenario bullish dari Renzo ini dari apa yang saya amati dan lihat ya, ini bisa terjadi apabila beberapa hal ini terjadi, teman-teman. Yang pertama, untuk liquidity-nya kembali mengalir atau flowing ke altcoin, teman-teman. Jadi bukan cuma ke market crypto tapi ke rata-rata altcoin, karena ketika liquidity-nya mengalir ke rata-rata altcoin bukan cuma ke Bitcoin-nya aja, maka ada chance buat Renzo ini bisa kebagian. Kemudian yang kedua, I think ya sebenarnya sektor Renzo ini itu jarang sekali dilirik oleh para pelaku pasar, teman-teman. Apalagi buat orang-orang yang mungkin masih awam seputar crypto and Web3, harusnya nggak terlalu kenal juga sama sektornya Renzo, yaitu LRT, teman-teman, Liquid Restaking Token. Dan mungkin beberapa audiens saya juga, teman-teman yang nonton juga belum tahu itu apaan sih bang gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin secara sektor juga LRT hopefully bisa mendapatkan sorotan lebih, teman-teman, sehingga dengan dapat attention dan sorotan lebih ya baru ada chance nih untuk token-token di sektor tersebut itu untuk bisa bersinar gitu. Dan selama memang belum dilirik gimana banget ya, I think ya kenaikannya juga akan quote on quote terbatasi gitu ya, karena liquidity yang masuk itu nggak terlalu banyak. Kemudian ya hopefully juga mungkin ada berbagai katalis-katalis lain yang bisa menyebabkan memang euforia di market crypto itu kembali ya. Dan ya baru kalau misalkan hal-hal tersebut terjadi ya Renzo baru ada chance untuk mengalami kenaikan yang lebih lanjut gitu. Dan untuk dari segi price action-nya, meskipun memang stochastic RSI-nya ini udah overbought atau jenuh beli dan udah mulai slowing down atau tanking down, teman-teman, ini ya bukan hal positif lah ya kalau kita lihat atau kita katakan secara umum. Tapi ya ini nggak bisa jadi salah satu atau satu-satunya hal yang bisa kita amati aja. Kita bisa lihat hal lain. Dan kalau kita lihat di sini, apabila memang Renzo ini bisa break ya dari area supply-nya di sini, maka itu akan menjadi konfirmasi secara price action dan teknikalnya untuk Renzo ini ada chance buat mengejar ke area resistance yang lebih tinggi. Misalnya dia bisa mengejar ke area resistance yang lebih tinggi lagi gitu, atau supply areanya yang di atas ini, yang mana kalau kalian mau lihat nih ini ada di pojok kanan gitu buat rentang harganya. Lebih kurang seperti itu kalau dari yang saya lihat. Tapi tentu untuk bisa ke sana atau bisa hit atau menguji kembali di resistance yang atas ini, yang mana sebelum-sebelumnya juga kalian bisa notice nih beberapa kali juga tersentuh atau diuji, ya maka Renzo ini harus valid dulu nih untuk breakout dari supply area atau resistance-nya yang ada di bagian sini. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita lihat atau pindah dulu, move on dulu dari chart Renzo, kita ke data-datanya. Ya pertama kita mungkin ke Diva lama dulu ya. Nah, ini adalah data di file lama dari Renzo, dan ternyata kalau kita lihat dari long term-nya atau jangka waktu panjangnya, ternyata ya ini lumayan selaras ya atau lumayan seirama dengan harganya atau price action-nya, di mana TVL-nya juga sebelumnya sempat 4 billion of dollar, teman-teman, sempat tinggi sekali sampai akhirnya drop sangat signifikan ke angka sekitaran cuman 1 billion of dollaran, teman-teman. Tapi ya ini bukan berarti TVL yang sekarang kecil, enggak, ini tetap besar, teman-teman, TVL-nya. Tapi ya mengingat TVL dulu lebih besar dan ya udah drop signifikan, dan nggak heran gitu kalau harganya juga ikutan drop dengan cukup impulsif atau cukup signifikan juga gitu. Dan kalau kita berkaca atau melihat ya data dari token terminal, sebenarnya teman-teman ini dari token trading volume-nya mulai ada eksponensial yang lumayan dan token holdernya juga mulai perlahan meningkat. Tapi ya dengan data-data ini kita tidak melihat adanya korelasi yang positif banget dengan harganya, karena memang bisa aja ini satu event aja atau satu kejadian aja dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan penurunan kembali, kita nggak pernah tahu. Tapi ya at least data-data di sini itu lumayan positif lah buat Renzo, lebih kurang seperti itu. Dan kalau dari CoinGlass di sini kita bisa lihat ya untuk data dari Renzo, ternyata dalam beberapa waktu terakhir volume dan open interestnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana volumenya turun sekitar 80% dan open interestnya turun sekitar 12% gitu. Dan dalam 24 jam terakhir ini justru yang lebih banyak terliquidasi adalah long position ya, which is wajar karena memang di sini ya kalau kalian perhatikan, selain memang untuk penurunan yang terjadi nih di hari kemarin, teman-teman, karena memang kan untuk CoinGlass tersebut merepresentasikan total value yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir, ini cukup wajar ya, long position banyak terlikuidasi akibat
koreksi atau penurunan di candle yang ini. Tapi yang mau saya highlight adalah jika teman-teman mungkin cek koin glassnya di hari sebelumnya atau di ya sebelum-sebelumnya ya, ini saya yakin banyak sekali long position yang terlikuidasi akibat pergerakan ini, teman-teman, atau akibat ekor atau buntut yang panjang ini. Tadi kan saya udah kasih teman-teman lihat ya untuk persentasenya sekitar 30%-an drop ke bawah. Dan ya ini terlihat semacam liquidity sweep atau menjadi semacam liquidity sweep atau liquidity grab apapun teman-teman sebutnya, tapi intinya di sini harusnya banyak para pelaku pasar yang terlikuidasi, apalagi orang-orang yang tidak menerapkan eh, money management dengan baik dan juga tidak menggunakan tools-tools seperti leverage dengan bijak dan baik gitu teman-teman. So tentu harapan saya sangat besar ke teman-teman semuanya agar kalian tidak menjadi bagian dari angka-angka yang kena liquidation atau orang-orang yang kena margin call inilah bahasanya teman-teman. Dan kalau kita coba lihat dari sini teman-teman, kita bisa lihat buat Renzo sebenarnya memang banyak sekali ya untuk investor-investor di belakangnya atau backers-backers di belakangnya, misalnya seperti Ban Swaps yang harusnya kalian kenal dan banyak lagi yang bisa kalian lihat di sini gitu teman-teman. Dan terakhir kalau kita lihat dari segi vesting di bagian sini, nah ini adalah alokasi dari Renzo terutama untuk tokennya ya. Harusnya saya udah pernah kasih lihat ini ke teman-teman. Tapi ya di sini buat teman-teman yang mau lihat, kalian bisa lihat di bagian sini. Dan sebenarnya yang mau saya highlight adalah di sini teman-teman, karena Renzo ini masih ada proses unlock token ya, di mana tujuannya adalah untuk investor dan core kontributor, dan ini sistemnya linear unlock selama lebih kurang 1 dan 2 tahun. Dan di sini kalau kita perhatikan atau teman-teman mau lihat, apalagi buat teman-teman yang tertarik sama Renzo ini, ya teman-teman bisa pantau nih di setiap akhir bulan, karena memang jadwalnya itu di setiap akhir bulan ya. Misalkan di yang paling dekat itu di Juli atau ya bulan ini lah ya, Juli tahun 2025 tanggal 31, jadi akhir bulan ini. Kemudian nextnya juga Agustus 31 ya, tanggal 31 tahun 2025 dan seterusnya gitu. Di setiap akhir bulan teman-teman bisa pantau karena dia akan unlock sekitar 3,17% dari maksimum supply-nya teman-teman buat Renzo ini. Dan untuk alokasinya ya tadi saya udah katakan ya untuk investor dan core kontributornya. Dan di sini harusnya juga buat teman-teman yang udah nonton saya lama, harusnya saya nggak usah jelasin lagi sih teman-teman artinya apa. Tapi simpelnya adalah ketika token dari atau ya ketika tokennya di unlock teman-teman dari suatu project, maka apabila supply-nya bertambah kan ketika di unlock artinya supply-nya bertambah nih, barang yang beredar di market makin banyak. Tapi jika tidak diiringi dengan tekanan beli atau demand yang juga signifikan, maka secara otomatis yang akan terdampak atau terdilusi adalah dari segi harganya atau price action ya teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan terakhir kalau kita lihat dari analytic buat Renzo, di sini kita pindah dulu nih ke analytic nih, untuk the last datanya atau data terakhirnya. Di sini kita bisa lihat sebenarnya by performance ya, ya jujur-jujuran teman-teman, Renzo ini nggak terlalu positif, bahkan bisa kita katakan performanya sangat-sangat buruk gitu. Yang mana dari kuartal 2 tahun 2024 sampai kuartal 2 tahun 2025 semuanya merah teman-teman untuk returnnya. Jadi selama setahun full ya teman-teman ya, ini Renzo ini per kuartal lah, kita nggak bisa bilang setahun full karena ada memang beberapa bulan nih seperti bulan September dan bulan November tahun 2024 yang hijau. Tapi ya return hijau tersebut tidak menyelamatkan returnnya secara kuartal, karena begitu kita ukur atau kita compare kuartal per kuartalnya dari kuartal 2 tahun 2024 ke kuartal 2 tahun 2025, ini semuanya valid merah teman-teman returnnya atau negatif gitu ya. Jadi memang secara return buat Renzo ini sama sekali nggak menarik gitu. Tapi justru yang terhighlight dalam beberapa waktu terakhir adalah ternyata di bulan Juli ini dia diawali atau dibuka dengan manis teman-teman, dibuka dengan cukup positif, di mana plus 34,8% buat returnnya. Dan otomatis karena memang ini baru awal kuartal 3, jadi ini bulan pertama di kuartal 3, otomatis juga return di kuartal 3-nya sekarang tercatat plus 34,8% gitu. Tapi ya ini masih pertengahan Juli, kita nggak bisa judge yang gimana banget. Dan gimana nih menurut teman-teman semuanya? Apakah menurut kalian Renzo ini bisa terbang lagi lebih tinggi, bisa naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi, atau justru kalian di pihak opposite nih atau pihak yang berlawanan, di mana menurut kalian kayaknya ini cuma kenaikan sementara dan ada chance buat Renzo ini bisa koreksi ke level harga yang lebih rendah gitu. Boleh kasih pendapat teman-teman dan argumen teman-teman di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu. Dan anyway, jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya, bakalan saya usahain buat bacain satu-satu, dan yang paling banyak di request untuk topiknya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Renzo ini gitu. Dan oke, lebih kurang seperti itu. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.